Ini untuk menyimpan mayat berarti Pak ya? Betul Pak. Ini aslinya Pada waktu itu. sudah seperti ini, originalnya sudah seperti ini, tidak mengalami perubahan sama sekali. Baik. Dengan ditemukannya benda-benda yang ada di situs purba Paksepari ini menunjukkan pernah adanya kehidupan manusia di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan Ari di sini dan pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Desa Cipari, teman-teman. Jadi untuk Desa Cipari ini adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Kuningan dan ini menyimpan sejarah ya teman-teman. Jadi ada sekelompok manusia zaman dulu yang dinamakan dengan zaman Neolitikum sama Megalitikum. Jadi ini pada zamannya ini seribuan tahun sebelum Masehi ya, dan di sini ditemukan di Cipari ini. Nah untuk kisahnya tetap di sini, jangan kemana-mana dan ikuti saya terus. Nama saya Parokiman, Ya. selaku pelaksana di Museum Situs Taman Purba Paksepari Pak. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin Pak ya. Ini ditemukannya situs Purbakala ini pada tahun berapa Pak? Oh ya, mengenai keberadaan Museum Situs Taman Purba Paksepari, ini secara letak geografisnya berada di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Adapun awal penemuan yaitu berawal pada tahun 1971, yang mana situs Purba Paksepari ini dulunya merupakan lahan pertanian. Jadi di atasnya tidak nampak adanya benda ataupun artefak yang bercirikan kepurbakalaan ada di lokasi ini. Baik. Adapun awal penemuan itu awalnya ada salah seorang petani yang menggarap tanah di lokasi ini. Itu namanya Pak Wijaya. Oh Pak Wijaya. Yang mana Pak Wijaya selagi menggarap tanah di lokasi ini awalnya menemukan sejenis batuan itu pada tahun 1971. Ternyata batuan itu ada kesamaan dan kemiripan itu sewaktu ada pameran kepurbakalaan yang diselenggarakan di Yayasan Tripanca Tunggal Paseban Cigugur. Yeah. Yaitu dengan adanya temuan petani Pak Wijaya, adanya kemiripan dan kesamaan sewaktu ada pameran kepurbakalaan, temuan itu dilaporkan melalui tim survei sejarah dan purbakala Kuningan. Di lokasi ini diadakan penelitian dan penggalian percobaan pada tahun 1972. Baik. Itu yang pertama ditemukan salah satu benda purbakala yang dinamakan peti kubur batu yang sekarang masih ada di lokasi taman sana Pak. Baik. Itu merupakan hasil penggalian percobaan pada tahun 1972 dengan ditemukannya peti kubur batu tersebut. Itu merupakan awal penemuan keberadaan situs Taman Purba Paksepari ini. Berarti untuk penemuannya itu peti ya Pak ya? Peti kubur batu. Oh iya. Jadi digali oleh petani, kemudian dilaporkan. Jadi awalnya ketemu sebagian. Lalu dilaporkan dan di sini diadakan penggalian percobaan oleh tim survei sejarah dan purbakala Kuningan, maka ditemukanlah peti kubur batu tersebut. Manusia di sini ini memiliki dua fase ya Pak ya? Ya. Neolitikum sama Megalitikum. Nah bisa dijelaskan Pak perbedaan Neolitikum sama Megalitikum itu Pak? Itu mengenai Neolitikum dan Megalitikum. Itu di sini dengan ditemukannya peti kubur batu yang pertama. Ya. Temuan itu dilaporkan juga ke salah satu lembaga kepurbakalaan yang ada di Jakarta, yang pada waktu itu namanya LPPN. Baik. LPPN adalah lembaga purbakala dan peninggalan nasional yang berpusat di Jakarta. Itu dengan adanya informasi terkait, lalu
Di sini diadakan penelitian kembali dan penggalian total yang dilakukan oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Bapak Teguh Asmar MA dan juga dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta. Itu pada tahun 1975 yang juga menemukan kembali peti kubur batu yang kedua. Adapun benda-benda yang lainnya itu di sini banyak ditemukan, ada kapak-kapak batu, Ya. ada gelang-gelang batu, benda-benda gerabah, bahkan ditemukan juga alat-alat dari perunggu. Yang mana hasil penelitian kapak-kapak batu itu salah satu peninggalan Neolitikum, zaman batu muda, zaman batu baru. Oh. Itu mengenai Neolitikum, Neolitikum, salah ya. satu zaman batu yang ada pada masa prasejarah, itu masa Neolitikum atau Batu muda gitu, batu Pak, ya? muda itu. Batu muda. Nah, sedangkan peti kubur batu itu salah satu peninggalan Megalitikum. Indikasinya jadi ke benda, Pak. Oh, ke benda. Ke benda. Ya. Adapun masa manusia yang ada di Cipari ini, ya, itu hasil penelitian itu dengan adanya temuan kapak-kapak batu, gelang-gelang batu dan gerabah, juga dengan temukannya kapak-kapak perunggu. Sehingga menurut analisa tipologi stratigrafi hasil penelitian, Cipari pernah mengalami dua masa zaman, dua masa peralihan akhir Neolitikum ke awal pengenalan bahan perunggu yang berkisar antara 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Ya, ya. Adapun jenis manusia yang ada di sini itu hasil penelitian dari cara hidupnya yang udah maju atau modern, itu yang dinamakan Homo sapiens, Pak. Homo sapiens. Homo yang udah dikatakan cerdas, udah pintar, udah maju gitu. Itu yang indikasinya kita nampak. Baik, baik. Berarti ini untuk penemuannya itu secara bertahap ya, Pak, ya? Untuk penemuan, ya, bertahap, penemuannya bertahap ya. Pak, kalau boleh tahu ini berapa hektar, Pak? Mengenai keberadaan situs Taman Purbaka Cipari ini, Iya. Ini luasnya hanya 7.000 meter persegi, Pak. 7.000 meter. Meter persegi. Tapi yang digalinya itu, yang digali total itu baru 2.500 meter persegi. Gitu. Jadi belum semua diekskavasi, belum semua digali. Dari 7.000 baru 2.500 meter persegi. Yang seharusnya ada kerangka atau fosil manusia purba, tapi dengan indikasi dengan keasaman tanah yang tinggi, subur dan gembur, sehingga tidak kuat terhadap organik terutama tulang. Baik. Sehingga cepat hancur. Tapi dengan ditemukannya benda-benda yang ada di situs Purbaka Cipari ini menunjukkan pernah adanya kehidupan manusia di sini. Baik. Oke, Kalau yang kedua yang digali oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmar MA dan dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta tahun 75. Sedangkan ini yang pertamanya, Pak. Oh. Nah, nanti ini ada teman-teman, ada peti kubur batu ya? Ya, betul. Dan ini peti kubur batu ini sama jenis batunya, batuan-batuan andesit berbentuk sirap-sirap itu tipis. Ya? Ini yang pertama ditemukan, Pak. Bahkan di dalam, mohon maaf, ada fotonya waktu proses penggalian percobaan yang pertama. Inilah bendanya, inilah peti kubur batunya. Ini originalnya, tidak mengalami perubahan sama sekali, baik dari segi bentuk maupun tempat di mana ditemukan. Berarti untuk penggunaannya gimana, Pak? Jadi manusia digeletakkan di situ? Di dalamnya, Pak, ditaruhnya. Oh, di dalam. Di dalamnya peti kubur batu ini. Di dalam batu ini? Ya, peti kubur batu ini. Oh. Sehingga juga itu bekal-bekalnya mungkin diikutkan. Itu biasanya bekal-bekal kubur itu yang identiknya untuk membekali orang-orang yang akan dikuburkan, sehingga buat bekal nanti di kemudian hari. Oh, baik. Ini apa nih, Pak? Ya. Batu yang melingkar ini yang dinamakan batu temu gelang. Jadi batu temu gelang, susunan batu yang melingkar, digunakan sebagai tempat untuk berkumpul bermusyawarah. Itu dengan cara semua duduk begitu melingkar, Pak, ya? Di lokasi ini, dan yang di tengahnya itu untuk orang yang dituakan. Oh. Sebab yang namanya, mohon maaf, hidup berkelompok
pos itu ada yang dituakan atau ada yang intinya ketuanya Pak, pimpinannya. Betul. Sebab di sini cara hidupnya udah dikatakan maju atau modern sehingga dinamakan Homo sapiens. Altar batu atau punden berundak itu susunan batu yang berundak-undak yang biasanya di atasnya mengandung benda-benda yang megalit. Seperti di sini yang di atas batu lebar yang di atas, yang ditopang oleh batu kecil di bawahnya itu yang dinamakan dolmen atau batu meja. Dolmen batu meja itu digunakan sebagai tempat sesaji untuk mengadakan upacara-upacara persembahan di altar batu atau punden berundak ini. Bahkan selain dolmen atau batu meja, di sini ada batu yang berlubang, Pak. Oh ini Pak ya. Ini fungsinya untuk apa Pak? Yang berlubang ini, kalau yang lubangnya satu dinamakan lumpang batu, sedangkan yang lubangnya banyak itu dinamakan batu dakon. Itu dua nama benda, dua bentuk benda, satu fungsi, digunakan untuk menumbuk, meracik, dan meramu pada masa-masa itu. Bisa makanan saja berarti Pak ya? obat-obatan. Obat-obatan. Iya, oh baik. Ada lagi Pak? Kemana lagi kita ke Menhir Pak? Oh boleh. Ya. Tapi kita mungkin bisa jalan ke sini barangkali boleh dikomentasikan Pak. Boleh, silakan. Oh boleh Pak, ini ke sini. Ya, jangan. Nah, ini yang sudah kami sampaikan yang dinamakan batu tembugelang, dengan batu yang melingkar yang digunakan sebagai tempat berkumpul bermusyawarah. Dengan cara semua melingkar duduk di lokasi ini, dan yang di tengahnya ini untuk orang yang dituakan, untuk disatakan untuk pemimpinnya. Kalau duduknya udah berkelompok, menunjukkan cara berkelompok itu dengan adanya suatu kesatuan yang dalam satu lingkup tempat yang sama Pak. Jadi ada yang dituakannya, biasanya untuk orang dituakan itu di tengah, tengahnya itu di batu. Berarti bisa dijadikan untuk musyawarah untuk mengambil mufakat begitu Pak ya? Iya. Mufakat. Dan bisa diperkirakan Pak untuk jumlah ini diperkirakan berapa orang masuknya Pak? Ya kalau kita melihat dari segi luasnya ini, bisa aja mungkin antara 30 orang ini bisa masuk. Oh 30 orang. Mungkin manusia pada masih terbatas Pak. Tuh. Itu perkiraan dari mungkin antara 30-40 orang. 30-40. Tapi sifatnya udah menetap ya Pak ya? Kalau ini manusia Pak, di sini. Iya. Ya. Itu yang menunjukkan manusia di sini menetap. Itu bukti-buktinya seperti zaman batu Neolitikum. Neolitikum itu masanya masa bercocok tanam, udah bertani, udah berkebun, itu salah satunya. Juga yang mendukung manusia di sini menetap adanya gerabah-gerabah yang ada di dalam sana, itu tembikar. Itu fungsinya itu gerabah-gerabah itu secara global untuk alat-alat sehari-hari Pak, alat rumah tangga yang digunakan ke sehari-hari ya Pak ya. Itu salah satu mungkin bisa dijadikan bukti bahwa manusia di sini udah menetap dengan adanya temuan benda-benda terkait. Baik. Nah, ini sama seperti melingkar ya Pak ya? Ya sama. Untuk melingkar. Iya betul. Ini sama juga berarti Pak? Sama juga. Oh, tapi ini lebih kecil ya Pak ya? Lebih kecil. Ini tempat pertemuan ya Pak ya? Pertemuan Pak. Tempat berkumpul bermusyawarah. Dan yang paling tinggi yang di sana Batu Menhir, yang dinamakan Batu Menhir. Oke, saya kasih. Boleh. Lokasi inilah yang dinamakan Batu Menhir, yang mana Batu Menhir adalah batu tegak kasar yang disimpan manusia di tempat yang agak tinggi itu berbukit. Itu difungsikan untuk pemujaan. Orang-orang pada masa itu
percaya bahwa di dalam batu-batu besar itu bersemayam roh-roh leluhurnya, sehingga yang masih hidup mengadakan ritualisasi di batu besar tersebut yang kepercayaannya yaitu animisme itu, Pak. Baik. Itu. Jadi samping dinamisme juga animisme itu. Gitu. Ini batu mana ini memang salah satu peninggalan megalitikum yang ada di situs Taman Purbaka Cipari, Pak. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini, dan penjelasannya udah cukup tadi, dan di sini kita belajar mengenal sejarah dan situs Purbakala ini. Dan terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Saya Ari undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.